Terima kasih Pak Sucipto. Salam sejahtera untuk setiap kita. Terima kasih juga Dr. Edi dari Kita Kuat. Demikian Pak Roy, thank you untuk kata sambutannya. Yang saya kasihi dan hormati Bapak Ibu, rekan-rekan penggiat UMKM. Saya senang sekali bisa bergabung bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, dan ini kita mau sama-sama belajar terkait dengan sebetulnya saya lebih spesifik tidak bicara online marketing secara umum, tapi bicara tentang toko online, karena memang rasanya kalau kita punya barang ataupun jasa dan kita berharap bahwa barang atau jasa itu bisa dikonsumsi atau digunakan oleh konsumer kita atau targetnya kita. Nah, biasanya kan butuh toko ya. Masalahnya sekarang kan tidak mudah punya toko. Nah, dengan adanya toko online ini diharapkan ini akan dapat banyak mendukung dan menolong Bapak Ibu sekalian, khususnya yang bergerak di bidang usaha kecil mikro untuk bisa memanfaatkan ya. Jadi saya kasih judul ini adalah sosialisasi meningkatkan ya. Diharapkan artinya adanya peningkatan penjualan ya. Ini adalah mimpi setiap kita, kalau bisa kalau kita jualan barang ataupun jasa itu laku, meningkat penjualannya. Nah, bagaimana caranya? Hari ini kita mau share tentang toko online. Oke, apakah slide saya sudah terlihat jelas? Halo? Ya, jelas Pak. Oh, jelas ya. Terima kasih, Pak. Ya, mengapa toko online? Ya, karena memang harusnya kita tanda kutip perlu punya satu tempat di mana kita bisa menawarkan barang atau jasa yang kita miliki kepada targetnya kita, ya, sehingga pada akhirnya mereka tahu dan mereka mau dan mereka mungkin mampu untuk bisa menggunakan barang atau jasa yang kita tawarkan. Nah, pertanyaannya kalau kita harus punya toko yang offline, toko yang nyata, yang konvensional yang selama ini, ternyata banyak juga yang mungkin belum dalam taraf bisa sewa tempat dan lain sebagainya. Itu sebabnya toko online itu menjadi pilihan yang sangat tepat. Ya, kita bisa lihat kondisinya di Indonesia, itu ternyata banyak sekali marketplace yang digunakan ataupun sosial media yang digunakan untuk menawarkan barang atau jasa, dan ternyata ini marketnya besar sekali. Kita lihat contohnya Shopee itu ada 96,5 juta pengunjung per bulan, Tokopedia 84,9 pengunjung per bulan. Ya, juga demikian dengan Facebook 140 juta, Instagram 85 juta pengguna, ya, WhatsApp 236 juta pengguna. Ini artinya akses yang begitu besar yang harusnya kita manfaatkan dengan baik. Karena apa? Karena target marketnya kita, customernya kita sudah ada di tempat-tempat ini. Nah, kalau kita berharap mereka datang ke tempat kita, seberapa banyak yang bisa datang? Tapi pada waktu kita datang ke tempat mereka ada, ya mereka ada di Shopee, mereka ada di Tokopedia, mereka ada di Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Lah, ini ketemu antara barang atau jasa, penyedia barang atau jasa dengan yang memang membutuhkan barang atau jasa. Jadi ini satu hal yang sangat menarik. Nah, Kominfo sendiri memiliki upaya untuk mencapai target UMKM go online, ya. Jadi UMKM ini yang kita harapkan juga bisa online. Itu targetnya 2020 ini sebanyak 8 juta. Ternyata luar biasa sekali ya. Ini tercapai bahkan melampaui, bukan 8 juta, bahkan 10,25 juta UMKM yang sudah go online. Artinya kita bisa melihat trennya. UMKM ini memang benar-benar akhirnya mau mengarah ke online. Sehingga saya percaya Bapak Ibu yang ingin supaya usahanya berkembang dan maju, harusnya kita juga tidak ketinggalan dengan hal ini. Di tahun 2021 pemerintah targetnya 30 juta. Ya, mungkin ini termasuk kalau Ibu yang belum, ini masuk di dalam 30 juta ini nanti. Nah, kalau kita lihat teknologi informasi dan komunikasi oleh UMKM itu perlu sangat dimanfaatkan. Ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah UMKM atau bisnis yang di luar jaringan atau offline. Ya, nggak punya akses broadband, nggak pakai komputer, nggak pakai smartphone, nggak pakai jejaring. Ya, itu 36% offline. Nah, kemudian mulai bergerak sekarang ini ada bisnis online tapi masih dasar, ya. Ada akses broadband, ya, punya perangkat digital seperti komputer atau smartphone, dan ada hadir di online tapi mungkin masih statis, ya. 18% itu online menengah, bisnis online menengah.
terlibat langsung dalam jejaring sosial, memiliki situs jejaring yang terintegrasi dengan media sosial, dan yang masih sedikit ini adalah online lanjutan ini, ya. Konektivitasnya canggih, jejaring sosial terintegrasi, dan kemampuan bisnis e-commerce. Ya, ini kira-kira pemanfaatannya. Tapi kalau Bapak Ibu dalam posisi masih yang di 36% ini, kita berharap mulai bergerak nih, ya. Kita harapkan nantinya one day adalah sudah bisa ke bisnis online yang lanjutan ini. Keuntungan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital ini adalah dilihat, ini bukan saya yang buat, tapi ini sumbernya dari Deloitte, ya. Kenaikan pendapatan, siapa yang nggak mau naik pendapatannya, ya. Kemudian 1,5 kali lebih mungkin untuk meningkatkan kesempatan kerja. Artinya kita bisa memperbesar kemungkinan lapangan kerja. Karena kalau usaha kita, bisnis kita berkembang, maju, otomatis kita juga akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga ini akan mengurangi tingkat pengangguran. 17 kali lebih mungkin untuk menjadi inovatif. Ya, ini satu hal yang sangat penting hari-hari ini, bahwa semua bisnis harus inovatif. Dan yang terakhir adalah UMKM lebih banyak menggunakan teknologi digital, maka bisa berkompetisi, bukan hanya secara lokal, regional, nasional, bahkan bisa internasional. Jadi ini satu hal, mungkin sekarang masih mimpi, tapi bisa saja mimpi menjadi kenyataan. Barang atau jasa Bapak Ibu miliki, one day itu akan diminati oleh di Amerika mungkin. Tidak ada yang mustahil. Ya, jadi beberapa alasan yang hari ini saya mau kemukakan untuk memotivasi, mendorong Bapak Ibu sekalian untuk mau memiliki toko online. Ya, pertama itu menjangkau pasar yang luas. Semua orang di seluruh Indonesia bahkan dunia bisa mengakses produk ataupun jasa Bapak Ibu sekalian pada waktu itu ada di online. Nah, ini sesuai dengan data, ya, ini Januari 2021, jadi masih sangat baru. Hanya untuk Indonesia saja itu dari 274,9 juta, itu ternyata yang terkoneksi dengan handphone atau mobile itu lebih banyak, 345. Artinya ya lebih, ya, satu orang memiliki lebih dari satu handphone. Ada yang punya lebih dari satu, karena ada 345. Pengguna internet ada 202 juta. Ya, bahkan yang aktif di sosial media itu ada 170 juta. Ini market yang begitu besar. Selanjutnya kita bisa lihat aktivitas e-commerce, ya, perdagangan. Kita bisa lihat ternyata orang ke online itu ngapain? 93% nyari, ya. Terus 87% itu datang ke toko online-nya itu, ya. Kemudian ada yang akhirnya shopping menggunakan aplikasi. Nah, ini mungkin salah satunya nanti bisa juga terkait dengan Kita Kuat, ya. Kemudian 87% itu belanja, membeli produk ataupun jasa secara online. Dan paling banyak itu 79% itu menggunakan mobile phone, menggunakan handphone. Jadi platform-platform yang memang sesuai dengan handphone itu menjadi sangat menarik. Dan kalau kita lihat secara konteks sosial media, itu YouTube menjadi yang paling banyak digunakan. Baru WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Jadi ini juga bisa menjadi bagian daripada strategi pada waktu kita melakukan konteks pemasaran daripada barang ataupun jasa yang kita miliki. Itu artinya kita bisa lihat, ya, YouTube, WhatsApp, Instagram, dan Facebook bisa menjadi pilihan. Kemudian keuntungannya adalah memangkas biaya. Bisnis online dapat memangkas banyak jenis pengeluaran. Misalnya nggak perlu lagi mungkin sewa tempat. Online kan nggak perlu bayar sampai bagaimana, kecuali kalau nanti ada hal-hal tertentu yang memang, dan itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Ya. Kemudian mungkin nggak perlu harus punya pegawai yang jaga toko dari pagi sampai malam. Ya. Kemudian bisa biaya promosi jadi lebih irit, ya. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan bagaimana kita bisa memangkas biaya. Terus nggak harus ada di lokasi. Kalau toko yang sifatnya offline, yang konvensional, mau nggak mau kita harus jaga toko. Kalau kita nggak di toko, toko tutup, nggak ada pembeli. Online tidak, ya. Kita bebas menentukan kapan dan di mana saja kita bisa jualan. Karena kalau misalnya kita gunakan handphone, selama kita bersama-sama dengan handphonenya, kita bisa jualan di mana saja dan kapan saja. Ya. Terus potensi pendapatnya tidak terbatas. Karena apa? Jangkauannya pun tidak terbatas. Ya, jadi ini keuntungan-keuntungannya. Ya, biaya jauh lebih hemat, buka toko tanpa batas waktu, pendekatan target pasar lebih terarah, marketing ataupun juga promosinya juga menjadi lebih mudah dan terarah, fleksibel untuk bisa diubah kapan saja, ya, karena bisa diedit. Nah, mungkin untuk bisa memotivasi Bapak Ibu sekalian, ini saya mau cerita satu
cerita tentang UMKM di mana sebelumnya tidak online, tapi karena COVID ini akhirnya membuat penurunan penjualan karena keterbatasan tidak bisa jualan langsung, ya, hingga akhirnya beralih ke online. Yang cerita ini bukan saya, tapi yang cerita ini adalah mahasiswa namanya Jocelyn, ya, adik kita ini membantu UMKM sehingga akhirnya UMKM ini bisa maju. Silakan mungkin Jocelyn bisa Ya, dilanjutkan. Pak. Jadi sebelumnya, perkenalkan saya Jocelyn. Saya adalah mahasiswa Teknik Industri UPH angkatan 2017. Nah, saya ingin sharing sedikit mengenai penelitian tugas akhir yang saya lakukan di UMKM Keripik Tempe Ubay yang terletak di Tangerang. Nah, UMKM Keripik Tempe Ubay ini memproduksi keripik tempe dengan berbagai varian rasa. Nah, sebelumnya UMKM ini masih menerapkan penjualan secara konvensional, namun saat pandemi ini UMKM mengalami penurunan penjualan selama pandemi COVID-19 dan susah menerapkan penjualan secara konvensional karena adanya peraturan social distancing. Nah, saya dan bersama tim PKM Teknik Industri UPH juga membantu dalam implementasi penjualan online. Nah, ini adalah tampilan produk UMKM keripik tempe ubay untuk ukuran 100 gram dan 200 gram. Nah, selain membantu UMKM dalam penjualan online, kami juga membantu dalam perubahan kemasan menjadi kemasan premium pada produk 100 gram. Nah, dari hasil penelitian yang saya lakukan, kemasan ini juga mengaruhi minat seseorang dalam keputusan dalam suatu pembelian. Nah, ini adalah tampilan akun UMKM Keripik MP Ubay yang terdapat di media sosial Instagram dan Facebook, dan marketplace Shopee dan Tokopedia. Next. Nah, dari implementasi penjualan online selama 2 bulan, didapatkan hasil 531 bungkus terjual dengan penambahan 93 konsumen dari dalam dan luar kota. Dan penjualan tertinggi itu terdapat di marketplace Tokopedia, yaitu sebanyak 174 bungkus, lalu WhatsApp 170 bungkus, Shopee 164 bungkus, Instagram 16 bungkus, dan Facebook 7 bungkus. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara penjualan online di media sosial dan marketplace, sebentar lagi kami dan Kita Kuat akan mengadakan workshop mengenai cara berjualan online. Bapak dan Ibu dapat menunggu informasi selanjutnya. Terima kasih. Oke, thank you Jocelyn. Dan satu lagi mungkin Jocelyn boleh informasikan apa namanya pelanggannya itu apa hanya sekitar Tangerang saja atau bisa sampai daerah-daerah yang jauh? Nah, saat implementasi ini didapatkan 93 itu kota. Nah, seperti daerah Batam, lalu ada dari Pulau Jawa juga, lalu ada juga dari Pontianak. Jadi tidak hanya di daerah Tangerang dan sebatas Pulau Jawa saja. Iya. Terima kasih Jocelyn. Nah, Ya. ini kira-kira gambarannya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, dengan toko online kita bisa menjangkau lebih luas lagi. Ya, dan ini sangat menarik. Jocelyn itu sudah mempersiapkan bagaimana nantinya Bapak Ibu yang tertarik untuk memiliki toko online untuk bisa membuat toko online itu, ya, karena sudah berhasil dengan sehingga Jocelyn sudah punya pengalaman bagaimana bisa membantu supaya Bapak Ibu bisa membuat toko online-nya, ya. Syaratnya yang penting adalah punya akses internet, punya alamat email, punya rekening bank, ini kan penting ya, dan juga ada produk atau jasa yang ditawarkan untuk bisa dikonsumsi atau dimiliki oleh konsumennya. Jadi pastikan Bapak Ibu nanti pada waktu workshop ya 4 hal ini memang sudah ada terlebih dahulu sebelum nanti buka toko online-nya. Dan kita juga sudah upload ke YouTube ya, sudah buat bagaimana tahapan-tahapan untuk membuat toko online, tetapi mungkin kalau mau lebih jelasnya lagi nanti di workshop. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan saat ini. Terima kasih untuk perhatian dari Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Sucipto. Terima kasih Pak Cipto. Thank you Pak Andri. Ya, luar biasa, dan juga Jocelyn ya. Luar biasa sudah membantu penjualan sampai 500-an ya. Sebelumnya penjualannya berapa itu Pak Andri sebelum dibantu di toko online? Kalau boleh tahu.
itu yang turun. Oke. Kemudian itu hanya untuk online saja, penjualan untuk online saja. Yang offline-nya tetap ada penjualan, Oh, cuman sangat terbantu dengan adanya penjualan online ini. luar Begitu Pak Kim. biasa. Thank you. Bapak Ibu sudah lihat kan tadi hasil riset dari Pak Andri menyatakan bahwa dengan toko online pendapatan 80% meningkat, dan bisa kita lihat bagaimana dampaknya bisa sampai 570 sekian bungkus ya sudah Dalam 2 bulan. sudah terjual ya. Hanya dalam waktu 2 bulan. Ya. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, betapa kuatnya gelombang online itu menarik sebetulnya untuk dijajaki. Nah, bagaimana caranya kita bisa menarik kesempatan yang baik dan menggunakan kesempatan yang baik di dunia online? Nah, kita akan dengarkan dari Bu Selvi bagaimana menyasar segmentasi yang tepat sehingga kita tidak salah sasaran. Silakan Bu Selvi untuk take Halo, over. selamat malam. Suara saya kedengaran, Pak Cipto? Jelas. Oke. Selamat malam, Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih untuk para panitia yang sudah bekerja keras. Ini pas banget ya, memang Pak Cipto sudah memilihnya sedemikian rupa, jadi begitu dikenalkan tentang, dikenalkan tentang tadi Pak Andri bawakan tentang online shopping atau toko online, terus bersambung dengan saya ya. Ini CV saya tidak usah baca ya, ngabisin waktu kayaknya, begitu ya. Saya mau langsung lanjut aja begitu, bisa? Oke. Saya mau bicara tentang segmentasi pasar. Bapak Ibu, oke, terima kasih sudah disiapkan Chelsea. Bapak Ibu, kalau kita mau berusaha, mau jualan itu penting sekali untuk mengerti tentang teorinya sebenarnya. Jadi banyak orang yang mengabaikan ini. Banyak orang yang berpikir lain, orang mau jualan aja kok repot-repot pakai teori gitu ya. Mungkin Bapak Ibu jarang mendengar atau malah tidak pernah tahu gitu ya. Bahkan sekelas Apple pun, sekelas McDonald pun, sekelas Starbucks mereka belajar gitu ya, mereka pun baca teorinya. Kalau nggak ngerti caranya gimana, begitu ya. Jadi saya rasa bahkan tadi menarik sekali ya dari mahasiswanya Pak Andri itu Jocelyn mengadakan penelitian. Jadi ternyata jualan yang harganya cuma 20.000, 30.000 gitu ya, itu pakai ada penelitiannya. Nah itu kan pasti ada base teorinya. Nah penting sekali kita mengerti teori. Kalau buat saya sih itu ya. Oke, malam ini saya mau membawakan tentang menyasar segmentasi pasar yang tepat bagi UMKM. Jadi kalau kita tadi sudah memutuskan, oh kayaknya oke nih ya kita mau online gitu ya, kita mau buka toko online. Oke lah ya kayaknya. Nah, terus kita mau jualan ke siapa? Nah, tadi kan udah dikasih tahu nanti cara memilih marketplace-nya, lalu nanti saya mau jualannya, produk saya apa. Nah, itu kan juga harus dipikirkan siapa nih yang beli? Siapa yang menjadi konsumen saya? Nah, malam ini saya mau cerita tentang itu. Ya, next slide, boleh, Chelsea? Oke, apa sih segmentasi pasar? Segmentasi pasar sederhana aja. Menurut Alma Bukhari adalah memilih segmen tertentu yang akan dilayani oleh produknya. Nah, mulai ya Bapak Ibu, kalau saya mulai bawakan slide-slide berikutnya, Bapak Ibu mulai berpikir produk saya itu seperti apa dan cocoknya seperti apa. Nah, selagi saya membawakan slide-slide saya agar nyambung gitu ya. Oke, lanjut. Next. Oke, apa sih tadi itu memilih konsumen saya seperti apa tergantung produknya. Tapi produknya seperti apa? Ya, misalnya nih, kalau saya mau, produk saya tuh pasta gigi, gitu ya, misalnya pasta gigi, misalnya. Tapi saya punya konsumen yang saya punya harapan gitu, konsumen saya adalah konsumen tingkat tinggi. Oh, berarti saya harus membuat yang seperti apa? Harganya mahalkah? Desainnya berbedakah? Kalau enggak nanti tidak sampai ke konsumen yang kita targetkan, seperti itu. Atau saya mau bikin pasta pasta gigi yang buat semua kalangan, ya semua kalangan pasta gigi. Oh berarti kalau begitu kalau semua kalangan
semua kalangan itu kan tetap beda-beda ya Bapak Ibu. Oh iya, ada yang punya keinginan punya gigi lebih putih, ada yang giginya sensitif, ada yang gigi berlubang, ada yang sensitif sensitif pada gusi. Nah, berarti saya bisa bikin tuh produknya macam-macam. Jadi dapat tuh sasarannya, konsumennya. Walaupun pada dasarnya saya mau semua konsumen. Seperti itu. Gitu ya. Mulai pelan-pelan Bapak Ibu pikirkan. Coba ya, masukkan produk Bapak Ibu ke dalam pikiran. Yang mana nih? Begitu ya. Next slide. Kemudian setelah kita pikirkan, saya itu produknya apa, lalu saya menetapkan pasarnya. Nah, pasar konsumen itu macam-macam. Ada segmentasi geografis, ada demografis, psikografis, sama perilaku. Ya, kita mulai satu-satu. Kalau Bapak Ibu mau catat, saya akan jelasin satu-satu kok per slide. Tenang aja. Ayo, next slide. Kita mulai dari segmentasi geografis. Ya. Segmentasi geografis adalah membagi pasar menjadi unit geografis yang berbeda, seperti negara, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Jadi begitu Bapak Ibu punya produk, Bapak Ibu itu pikirkan tujuan Bapak Ibu itu ke siapa. Ya, tujuan produk ini dijual bagaimana? Terus untuk apa? Jadi ada beberapa hal tujuannya ini mau buat apa dulu gitu dan ke siapa. Nah, ke siapanya itu bisa dilihat dari tadi. Pertama, geografis, demografis, perilaku, juga psikografis. Ya, yang geografis pertama adalah saya mau jual misalnya untuk seluruh yang di Indonesia. Kalau di Indonesia nanti tampilannya seperti apa ya di platformnya? Nah, nanti di marketplace-nya saya bikin gambar seperti apa ya? Gitu ya. Kenapa mesti begitu? Oh iya jelas. Ada banyak orang yang berpikir, saya mau cari misalnya saya mau cari kaos gitu ya. Saya mau cari kaos warna hitam. Saya mau pergi kemana? Ke Shopee kah? Mau ke Lazada kah? Seperti itu atau ke Instagram kah? Lalu mereka pilih yang sesuai dengan mereka dan yang tepat tampilannya. Mungkin saja Bapak Ibu sama, kaosnya sama yang dijual. Tetapi orang tertentu dia pintar mengetahui dan dia belajar untuk mengetahui segmentasi pasarnya hingga sampai. Nah, coba kita lihat segmentasi geografis contohnya apa? Next slide. Contohnya Indomie ya, misalnya mie instan gitu ya. Bapak Ibu pernah dengar mie goreng dan mie kuah cakalang? Di Jakarta ada, di sini ada, tapi tidak banyak, limited sekali. Dia lebih banyak di mana? Di Manado. Kenapa? Karena Indofood mengerti sekali yang suka ikan cakalang itu dan ikan cakalang itu banyaknya di mana? Di Manado. Jadi di sanalah ditaruhnya lebih banyak. Nah, itu dia geografis. Atau Bapak Ibu kalau yang daerah Tangerang itu kita punya produk kecap Benteng gitu ya. Nah, ini pasarannya setahu saya baru sekitar Tangerang walaupun mungkin sudah online gitu ya. Nah, tetapi dia lebih memfokuskan segmen pasarnya itu dia lebih memfokuskan untuk target pasar yang ada di mana? Yang ada di Tangerang, seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu mulai pikirkan gitu. Ini produk saya tujuannya apa? Jadi saya ulang terus ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengerti dan mulai membuat ancang-ancang seperti itu, ya. Next slide. Iya. Berikutnya adalah segmentasi demografis. Begitu ya. Segmentasi demografis adalah bisa dilihat dari usia, pendidikan, ukuran keluarga, jenis kelamin, agama, pendapatan, dan lainnya. Apa sih? Segmentasi demografis membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, pendapatan, pendidikan, agama, dan lainnya. Jadi nanti kira-kira, saya maunya konsumen saya itu laki-laki berumur sekian sampai sekian. Soalnya saya jualan itu kaos
buat main bola, misalnya Bapak Ibu, seperti itu ya. Contohnya apa di sini? Coba. Contohnya ya itu tadi, misalnya, oh saya mau yang tadi, yang mau pendapatannya mungkin menengah ke atas, mungkin seperti itu. Nah, nanti kalau gitu marketplace-nya seperti apa? Lalu nanti tempat jualannya di mana? Terus juga produknya didesain seperti apa? Ini kan hal-hal seperti itu. Next slide. Demografis, geografis, sekarang kita masuk ke psikografis. Ya, psikografis adalah membagi pasar menjadi kelompok berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik kepribadian. Gitu ya. Misalnya kita lihat, saya mau berjualan ke kelas sosial yang menengah, lalu ke pekerja keras, begitu. Kalau seorang yang bekerja keras itu berarti nanti dia itu mudah didapatkan, karena kalau orang bekerja keras itu tidak terlalu kompleks kehidupannya, karena pasti dia rutinitas tinggi dan dia perlu waktu hal-hal yang simple seperti itu. Jadi kira-kira produk seperti apa yang saya punya segmentasinya itu. Atau kalau yang suka ngumpul gitu ya. Kalau ini sih biasanya ini UMKM yang sifatnya itu biasanya bukan online gitu ya. Misalnya saja seperti kafe begitu. Oh, berarti apa aja nih yang perlu saya siapkan begitu ya. Next slide. Oke, berikutnya adalah membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan sikap, kegunaan, dan situasi. Misalnya saya mau kayak itu adalah sasarannya adalah pengguna tetap. Jadi itu biasanya barang sehari-hari sih kalau pengguna tetap. Situasi khusus seperti pandemi gitu ya. Ini pada masa pandemi itu segmennya saya mau yang seperti itu di suatu bagian. Atau saya mau konsumen saya itu ya orangnya itu selalu sepertinya berpikiran positif terhadap produk saya gitu ya. Ada nggak orang yang berpikiran negatif pada produk saya? Ya ada Bapak Ibu, hidup ini kan tidak semuanya lurus ya. Nah, tapi ada nggak yang menargetkan itu atau mensegmentasi maunya konsumennya itu yang bersikap negatif? Ada Bapak Ibu, ada. Justru dia mau menarik yang negatif itu menjadi positif, gitu. Ada. Nah ini berikutnya. Nah ini Bu Selvi sudah bicara begitu banyak gitu ya, sudah begitu banyak sih begitu kan ya. Itu kan tadi teori-teorinya. Nah, kita bisa ke buyer persona. Buyer persona adalah suatu gambaran dari tipikal target pelanggan pada suatu bisnis yang dapat didapatkan berdasarkan hasil riset yang mendalam ya. Jadi gimana caranya saya menentukan segmentasi saya? Menarik gitu ya. Sederhananya kan profil pelanggan yang seolah-olah profil itu nyata adanya. Misalnya begini ya. Ini katanya akurat ID ya, gitu ya. Ini misalnya begini, ya. Ini saya rasa materi saya tidak bisa jawab sekarang ya. Nanti materi bisa di-share seperti ini. Jadi misalnya begini, Anda pegang buku catatan, pegang kertas, lalu Anda pikirkan secara mendalam, tenang-tenang, tidak terusik, Anda langsung pikirkan produk Anda pertama. Tujuannya apa? Sesudah Anda tahu produk Anda, sesudah tahu tujuannya, sampingkan dulu. Buka kertas berikutnya, lalu Anda pikirkan kalau Anda jadi seorang konsumen. Oke, kita balik ya. Bukan Anda sebagai penjual, tapi Anda sebagai konsumen. Kalau Anda sebagai konsumen, lalu Anda, misalnya tadi itu saya adalah jualan somai. Oke, saya jualan somai. Somai yang dibekukan, misalnya. Somai dibekukan karena kan pandemi ya, bisa online. Oke, saya jualan itu. Oke, sudah. Sudah itu saya pikirkan siapa kira-kira konsumen saya
yang mau beli. Saya akan gambarkan. Buka kertas satu lagi, saya akan gambarkan. Oh, saya maunya seorang ibu-ibu. Oke, ibu-ibu. Ibu-ibu itu ibu rumah tangga, ya. Dia suka yang pedes somainya. Lalu somai yang pedas itu enaknya ada rasa ikannya yang sedikit menonjol agar berbeda dengan somai lainnya. Ditulis Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tulis. Tapi saya juga mau dia dari keluarga yang menengah atas. Oke, yang beli somai saya menengah ke atas. Berarti kalau dia menengah ke atas, lalu rasa ikannya menonjol, terus kayaknya juga agak besar sedikit, berarti itu harganya berapa ya? Nah, saya ibu-ibu yang kayak gitu kayaknya bisa ya beli misalnya 10 pieces somai dalam packagingnya satunya 5.000. Oke, saya jual satu pak itu 10 50.000. Oke, 50.000. Ditulis sampai detail ya. Bahkan di sini menurut teorinya data pribadi pelanggan, kalau bisa kita masukkan. Saya mau ibu-ibu itu namanya siapa ya? Ani misalnya. Terus dia penghasilannya berapa ya? Statusnya tadi apa, ibu rumah tangga gitu ya. Lalu tingkah lakunya, hobinya apa ya? Jadi dari situlah ya, sampai kebiasaan ketika berbelanja ya. Dari situlah kita mengerti konsumen kita siapa. Dari situlah segmentasi kita akhirnya dapat. Begitu ya. Jadi kita bikin buyer persona untuk menetapkan segmentasi kita siapa. Dengan kita sendiri membuat gambaran siapa itu konsumen kita. Sepertinya itu. Dan nanti dari sana Bapak Ibu akan mikirin, oh kalau orang yang menengah, wah nggak bagus nih. Kalau misalnya saya jualan di Instagram terus ada balon-balon. Balon-balon mau buat anak-anak, nggak menarik buat ibu-ibu kelas menengah. Oke, kalau taruh somainya di piring aja di foto, nggak menarik, nggak menarik. Berarti apakah dia harus di tempat yang seperti apa? Dari situlah kita tahu segmentasi kita pasar seperti apa. Dari situlah bisa terbentuk satu gambaran konsumen kita, dan nantinya kita bisa membuat desainnya, desain packaging, produknya bahkan diinovasi lagi, dibikin diferensiasi hingga sesuai dengan segmentasi kita. Ya, oke. Next slide. Oke, saya tertarik dengan satu UMKM ya, yang dari kecil hingga sekarang tiba-tiba dia cepat sekali menanjaknya. Segmentasinya sangat jelas, dia brodo, jadi dia menjual sepatu laki-laki gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan lihat, dia punya web sendiri gitu ya, dan sangat menarik gitu ya. Kalau kita lihat di sini kayak sepatu dari luar negeri ya Bapak Ibu ya, kayak apa ya, kayak yang gaya gitu, keren ya. Ini anak bangsa punya Bapak Ibu begitu ya. Tetapi kalau dari sini kayaknya tuh harganya kok berapa mahal ya? Enggak, Bapak Ibu. Harganya enggak mahal, tetapi maksudnya tidak mahal itu tidak sampai jutaan gitu ya. Mungkin beberapa ada, tapi ini menarik kalau buat saya gitu ya. Jadi dia tahu segmentasinya hingga dia bisa membuat platform segitu indahnya begitu ya. Begitu menariknya begitu ya. Padahal untuk laki-laki loh Bapak Ibu, bukan perempuan ya. Tapi Brodo membawa ini menjadi lebih baik karena dia kenal siapa konsumennya gitu ya. Next slide. Oke, kalau yang sudah besar Bapak Ibu bisa lihat ya, ini jelas sekali seperti matahari gitu. Ini jelas sekali segmentasi pasarnya kalau kita datang gitu ke matahari gitu ya. Biasanya dibedakan lantai di hampir semua kota gitu di Indonesia, ada beda lantai atau beda kanan kiri tempatnya, antara laki mana, perempuan mana, lalu anak-anak mana, remaja mana, begitu ya. Itu remaja laki mana, remaja perempuan mana. Jadi itu sangat segmentasi sekali ya. Segmennya sangat terlihat sekali. Begitu juga kalau kita lihat McDonald-nya, kalau kita ke McDonald kita lihat juga kayaknya kok makanannya bisa dimakan semua, jelas bisa dimakan oleh semua orang. Tetapi Anda lihat ya, buat anak-anak dia bikin lebih menarik,
buat orang tua mungkin ada kopinya gitu ya, buat yang remaja mungkin dia bikin es krimnya gitu ya. Di sana jelas juga segmentasi. Begitu juga untuk Starbucks. Starbucks itu sedemikian cermatnya mengerti segmentasi pasarnya hingga laku di mana aja, Bapak Ibu. Gitu ya. Padahal Starbucks itu dari Amerika gitu ya, tetapi Indonesia pun yang mengusahakan kopi gitu, pengusaha kopi terbesar hampir di dunia, yang nomor 2, nomor 3 Indonesia, atau bahkan nomor 1 gitu ya. Nah, tapi tetap aja yang makan ke minum dan makan di Starbucks banyak. Padahal kuenya juga kecil gitu ya. Tetapi apa yang menarik di sini? Nah, itu segmentasinya sangat jelas buat mereka. Itu. Next slide. Oke. Demikian sudah saya bawakan semuanya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan karena waktunya juga terbatas. Karena nanti setelah ini kita ketemu sama Mbak Riana yang akan menjelaskan secara langsung tentang contoh-contohnya. Begitu. Sekian dari saya, Pak Cipto. Semoga berguna dan Thank bermanfaat you, buat Bapak Ibu. Bu Selvi, sudah membantu sekali memberikan contoh konkret bagaimana kita bisa membuat satu usaha melakukan segmentasi yang tepat. Ya, untuk pertanyaan Bapak Ibu silahkan gunakan fungsi chat ya. Jadi silakan nanti lempar ke sana, kita akan dibacakan. Kemudian untuk yang putus-putus suaranya jangan khawatir, Bapak Ibu pastikan sudah tergabung di dalam grup kita. Nanti kita akan upload ke YouTube. Nanti Bapak Ibu nanti bisa gunakan link itu untuk join. Ya, nanti di dalamnya kita akan share materi-materi juga dan juga link YouTube. Oke, nah yang menarik nih adalah dunia influencer marketing. Ini 10 tahun, 5 tahun yang lalu belum ada terpikir ya orang-orang pentingnya satu influencer. Nah, ini hadir di tengah-tengah kita satu ibu yang sangat energik gitu ya. Ya, dan segar ya karena beliau adalah seorang pengajar wellness coach ya dan sekaligus influencer. Kita persilakan Kak Riana ya untuk bisa mencerahkan kita. Nah, ini silakan. Saya pikir waktunya untuk Coach Riana. Pak Cipto, selamat malam semua. Salam kenal untuk semuanya. Thank you sudah saya boleh diundang ke sini untuk sharing. Oke, karena waktu yang terbatas, mungkin kita bisa mulai saja. Nanti untuk selanjutnya bisa kita bahas sambil jalan. Oke. Boleh dibantu untuk slide-nya, Kak Chelsea ya? Ya, thank you. Oke, slide pertama mengenai influencer marketing. Nah, menyambung dari narasumber pertama, lalu narasumber kedua dari Pak Andri, lalu dari Bu Selvi, itu semua berhubungan. Jadi pertama untuk Bapak Ibu yang saya hormati semua di sini, aduh ini semua saya salut banget UMKM dari seluruh Indonesia ya, mungkin dari Sumatera sampai ujung Irian nih semuanya ada. Jadi benar banget sekarang ini digital marketing itu sangat-sangat berkembang pesat, terutama sejak masa pandemi sekarang itu perkembangannya jadi lebih cepat dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi toko online itu makin banyak berkembang, terus yang jualan juga makin banyak variannya. Nah, sekarang yang dipikirkan adalah bagaimana cara memasarkannya dengan tepat. Nah, itu salah satu cara pemasarannya adalah saat ini yang sedang ramai adalah melalui influencer marketing. Nah, influencer marketing itu sebenarnya apa? Boleh next slide. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu. Nah, pengertiannya influencer marketing pada dasarnya adalah strategi marketing atau strategi pemasaran untuk mempromosikan sebuah produk atau layanan jasa seorang influencer. Jadi ada semacam key person yang digunakan atau dijadikan sarana untuk memasarkan produk tersebut. Jadi misalnya Bapak Ibu punya produk apa, nanti hire seorang influencer untuk membantu mempromosikan brand Bapak Ibu, lalu membantu untuk menyampaikan pesan yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada halayak ramai. Ya, yang kedua, influencer marketing adalah salah satu strategi pemasaran digital modern dengan prinsip dasar word of mouth advertising. Jadi pada dasarnya influencer marketing itu menggabungkan
dua sisi. Jadi sisi tradisional, kalau zaman dulu kita tahu ya, ibu-ibu ke pasar cerita gitu sama temennya, kemarin aku beli siomay di situ enak banget gitu. Nanti kan nyebar tuh ke tetangganya kayak gitu. Nah, itu word of mouth. Lalu yang modernnya adalah sekarang kita tahu sekarang bahwa sosial media itu sangat berkembang pesat. Nah, jadi digabungkan dua sisi itu, dari sisi sosial media dan dari sisi word of mouth itu digabungkan jadi satu, itu dijadikan salah satu teknik pemasaran melalui influencer marketing. Nah, yang ketiga, influencer marketing memanfaatkan sosial media dan perkembangan dunia digital sebagai media penyampaian pesan. Ya, seperti tadi, sosial media itu banyak, jadi kalau marketplace banyak, seperti tadi ada Tokopedia, Shopee, lalu ada Lazada, dan lain-lain, demikian pula sosial media. Jadi sosial media itu kalau salah satu yang cukup paling aktif saat ini adalah Instagram, lalu YouTube ya, Instagram, YouTube, TikTok, dan sekarang makin banyak lagi yang digunakan. Nah, jadi media pemasarannya dilakukan via sosial media tersebut dari seorang influencer dan disebarkan melalui media-media seperti tadi. Oke, next slide. Oke, pengertian influencer. Influencer itu siapa? Influencer itu adalah seseorang yang dianggap mampu memberikan influence atau pengaruh pada orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Misalnya untuk melakukan tindakan pembelian, atau misalnya dia berubah persepsi terhadap suatu produk. Misalnya ada produk yang dia mau rebranding, dia mau menargetkan segmentasi pasar tertentu, dia perlu seorang influencer yang cocok sesuai dengan segmentasi pasar yang menyambung dari yang disampaikan oleh Bu Selvi tadi. Nah, influencer itu bisa saja dari kalangan artis, selebgram, model, public figure, atau call itu adalah key opinion leader. Call itu adalah orang-orang yang punya atau niche market sendiri, di mana memang dia adalah ahlinya di bidang tersebut. Jadi opini yang disampaikan oleh influencer yang jenisnya micro ini biasanya dia punya komunitas sendiri dan lebih didengar pendapatnya. Oke, next. Nah, ini mengenai jenis influencer berdasarkan tingkatan followernya. Nah, ada yang namanya nano influencer. Nano influencer itu jumlah followernya biasanya antara 1.000 sampai 10.000. Lalu meningkat dari situ ada yang namanya micro influencer. Biasanya follower itu adalah 10.000 sampai 100.000. Lalu ada yang namanya macro influencer. Jumlah followernya lebih besar dari 100.000 sampai 1 juta. Lalu ada yang namanya mega influencer, itu jumlahnya besar sekali, lebih besar dari 1 juta. Nah, bedanya apa? Tentunya bedanya dari jumlah followernya. Selain itu perbedaannya adalah dari rate card. Jadi influencer itu biasanya akan dibayarkan sesuai dengan rate card. Rate card yang ditarif oleh masing-masing influencer itu sendiri. Dan biasanya kadang-kadang kami juga tergabung di manajemen. Nah, manajemen kadang yang mengatur rate card itu berapa dari setiap job yang diberikan. Nah, jumlah follower, dan tipe tingkatan influencer itu sendiri juga menentukan rate card yang akan diberikan pada kami. Oke, next. Ya, tujuan influencer marketing. Nah, basically biasanya influencer marketing itu digunakan oleh brand-brand ataupun produk ataupun jasa yang ingin pertama misalnya meningkatkan brand awareness. Misalnya produk ini baru, tapi produk ini bagus. Ya, produk ini ingin sekali dikenal oleh banyak orang. Nah, biasanya diharapkan bahwa setelah memakai jasa influencer, produknya lebih banyak dikenal, traffic ke sosial medianya itu juga banyak, dan traffic ke marketplace-nya juga lebih meningkat. Nah, tapi itu perlu juga disupport oleh tadi, perlu buka toko online dulu, juga perlu sosial media, jadi itu semua berkesinambungan jadi satu. Nah, yang kedua, untuk meningkatkan sales conversion. Jadi kalau yang brandnya sudah existing, terus dia sudah punya produk banyak dan ingin lebih memasarkan satu jenis produk, misalnya ada produk yang ingin difokuskan untuk dijual lebih banyak. Nah, bisa juga menggunakan influencer marketing untuk meningkatkan sales conversion dari produk tersebut. Nah, lalu ada yang namanya product promotion, tujuannya jadi promosi produk tertentu, misalnya dia sudah punya lini produk yang cukup banyak. Nah, ada lini produk baru, ingin dipromosikan ke masyarakat. Saya punya lini produk ini, segmentasi marketnya adalah yang ini. Jadi, nanti mau dipromosikan dengan cara yang berbeda dari sebelumnya.
Jadi kan customer itu kan sangat cerdik, jadi apapun yang new atau menarik atau ada gunanya atau ada benefit lebihnya pasti sangat menarik, apalagi jika dipasarkan dengan cara yang tepat. Nah, lalu ada juga tujuan untuk idea sharing. Jadi kalau misalnya bukan digunakan untuk berjualan, misalnya digunakan untuk keperluan yang lain, misalnya sosialisasi mengenai seperti saat ini protokol COVID pada saat di awal-awal mengenai prokes atau misalnya PHBS, pola hidup sehat. Nah, influencer juga bisa digunakan untuk menyampaikan ide-ide positif ke masyarakat. Seperti itu. Ya, lalu next. Oke, strateginya dengan influencer marketing. Contoh, misalnya saya sampaikan di sini ada 2 yang cukup efektif. Selain kalau misalnya standarnya biasanya seperti ini. Misalnya saya dikirimi produk gitu, lalu saya dibayar dengan rate card tertentu, saya promosikan, saya sampaikan, oh ada produk ini sekarang, benefit dari produk ini apa saja, kriterianya ada apa aja, terus ya itu biasanya level of awareness baru level 1 lah misalnya contohnya, oh orang baru tahu, oh wow ada produk baru ya seperti itu gitu. Nah kalau untuk lebih meningkatkan, kalau kita bicara mengenai engagement, jadi engagement itu adalah di mana viewer kita, pembaca kita lebih tertarik, wow ada apa di situ, ada dari informasi itu apa yang bisa didapat. Nah contohnya adalah satu strateginya bisa menggunakan, misalnya Bapak Ibu punya produk dan Bapak Ibu punya budget promosi yang lebih, bisa berikan kode promo atau diskon code atau referral code. Jadi misalnya kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat di beberapa promosi ada beberapa influencer yang suka sharing. Nanti kalau misalnya belanja di sini pakai kode referral code aku ya, misalnya diskon 20%. Misalnya kodenya kalau misalnya contoh saya misalnya XXX brand Rihanna 20 seperti itu. Nah, itu akan lebih ada sales conversion ke produk tersebut. Nah, itu strategi pertama. Strategi kedua bisa menggunakan giveaway. Misalnya Bapak Ibu punya memang punya produksi berlebih dan memang promosinya lebih digunakan untuk sifatnya yang tidak moneter tapi lebih untuk produk saya banyak banget nih, saya pengen di samping saya mau kasih orang tester coba, saya mau pakai giveaway. Nah bisa juga dibantu oleh influencer. Nah ini juga sifatnya juga akan menaikkan traffic ke sosial media maupun marketplace Bapak Ibu seperti itu. Nah next. Oke, ini contoh feed yang saya buat di Instagram saya. Yang paling kiri itu saya kolaborasi bersama Arashi Asia. Jadi Arashi ini dia menjual home appliance. Nah, mereka menggunakan kode referral untuk promosi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau misalnya ada kode referral dari saya, dari kode referral saya yang dipakai, jadi customer itu bisa dapat diskon. Nah ini yang kedua ada produk di sini tadi saya lihat ada Pak Yohanes, halo Pak, rempah berkahku. Ini saya masukkan ke dalam contoh feed saya di sini. Lalu ini ada yang ketiga, Black Garlic, ini salah satu UMKM di Jawa Barat yang memproduksi makanan sehat, makanan fermentasi yang sebenarnya kualitasnya bagus sekali ya. Dan salah satu cara yang mereka gunakan bersama saya adalah dengan memberikan giveaway. Jadi mereka berikan produk mereka sebagai giveaway. Nah lalu yang ini ada juga Spiso. Nah Spiso juga menggunakan kode referral seperti itu. Next. Oke, nah ini ada beberapa produk dari UMKM kita kuat yang saya coba jadikan contoh. Mungkin bisa kita gabungkan dengan ide tadi dari Pak Andri, buka toko online, lalu segmentasi pasar, dan lanjutkan dengan influencer marketing. Misalnya, tadi saya sempat lihat satu yang cukup unik dan menarik. Ini produk daun sengkubak. Nah, ini seru banget nih. Ini belum banyak yang tahu loh, ini produknya. Jadi ini bisa jadi sesuatu yang menarik dan dibantu dipromosikan melalui influencer. Jadi nggak banyak orang yang tahu produk ini, dan ini kebetulan juga produk UMKM Indonesia. Menurut saya ini bisa sekali dari Bapak atau Ibu yang memproduksi bumbu sengkubak ini untuk dicoba, untuk dipromosi lewat influencer. Nah ini bisa sekali. Lalu ada ini Golden Trees Honey Wine. Nah ini produk seperti ini, lalu Ferrol. Nah ini bisa cara untuk memulainya bisa mulai dari segmentasi pasarnya dulu. Karena kan setiap influencer itu masing-masing juga kami mempunyai segmentasi sendiri. Kami mau berada di mana. Misalnya ada beberapa yang mensegmentasikan dirinya sebagai momfluencer. Momfluencer itu berarti dia lebih ke produk ibu dan anak.
Ada juga yang mensegmentasikan diri lebih ke lifestyle influencer. Misalnya hobinya itu adalah traveling gitu, terus review seperti itu. Juga ada yang segmentasinya lebih ke food and beverage. Misalnya dia adalah foodie. Jadi dia kesibukannya adalah banyak review di foodie. Lalu ada juga yang segmentasinya lebih ke pasar, misalnya lebih ke wellness dan kesehatan. Contoh yang saya jalani. Lalu juga ada yang segmentasinya lebih ke dunia pertanian juga ada. Itu ada sekali. Biasanya di nano influencer itu lebih banyak. Seperti itu. Nah, jadi produk-produk contoh dari UMKM Kita Kuat ini bisa sekali untuk dibantu dipromosikan melalui influencer marketing. Ya, udah demikian dari saya. Semoga bisa memberikan overview, tambahan informasi yang cukup baik. Terima kasih untuk kesempatannya, sukses untuk semuanya.